Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Materi yang akan kita pelajari adalah gambar bercerita, gambar ilustrasi, dan alat gerak hewan. Anak-anak, coba kalian amati dan pahami gambar cerita berikut. Di dalam gambar tersebut terdapat gambar Pak Rudi dan Edo sedang berada di dalam kandang. Kemudian di dalam gambar tersebut terdapat cerita. Mari kita baca bersama. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita yang sesuai dengan gambar. Nah, itulah tadi anak-anak contoh dari sebuah gambar cerita. Sekarang kita akan mempelajari tentang gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Berikut ini adalah contoh gambar komik, gambar karikatur, dan gambar kartun. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi yaitu untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Kemudian, objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Nah, sekarang kita akan mengetahui langkah-langkah membuat gambar ilustrasi, yaitu yang pertama kita menentukan gagasan, yang kedua sketsa, yang ketiga pewarnaan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Kemudian sketsa adalah rancangan gambaran yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang terakhir pewarnaan. Nah, setelah sketsa yang kita buat itu selesai, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lainnya untuk melakukan pewarnaan. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah yang pertama, media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu, berpengaruh pada awet atau tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. Yang pertama,
pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang kedua, cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Anak-anak, kita sekarang akan mempelajari tentang organ gerak hewan. Nah, di sini Bu Guru akan contohkan alat gerak hewan pada kelinci. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nah, kalian di situ bisa melihat gambar kelinci. Nama organ gerak pada kelinci adalah kaki. Ya. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki di depannya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia itu adalah binatang yang menyusui. Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Oke anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Untuk tugasnya akan Bu Guru kirim melalui grup WA. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.